Katakan sekali lagi, Yesus, 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 Yesus. Ku berseru, kami berseru kepadamu Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil pengabdian, pengabdian hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Tuhanku. Yesus, Yesus, Yesus. Tidak ada nama lain seperti Engkau Tuhan. Tidak ada nama lain semanis namamu Tuhan, seindah namamu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, Engkau sangat berarti buat kami Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Apakah diri kami ini Tuhan sehingga Engkau mau mati buat kami? Oh Yesus, betapa besar kasih-Mu Tuhan. Tak dapat ku mengerti Tuhan mengapa Engkau mengasihi kami, mengasihi daku. Hari ini Tuhan, hari ini Engkau spesial untuk kami Tuhan. Karena Engkau ada di dalam ruangan ini. Hari ini Engkau bersama kami dalam ibadah ini Tuhan. Kami menghargai Engkau Tuhan. Kami menghormati Engkau Yesus, Yesus, Yesus. Sahabat yang setia, berbicara kepada kami Tuhan. Ungkapkanlah Tuhan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Jemaat-Mu yang lapar haus akan Engkau Tuhan. Yang hari ini diperhadapkan dengan tubuh dan darah-Mu yang tercurah dan tertumpah bagi kami. Untuk pengampunan dosa kami. Tolong Tuhan, tolong hamba-Mu yang penuh kelemahan ini. Berikan kekuatan Tuhan. Berikan keteguhan. Ketika firman-Mu diberitakan, jauhkan dari perkara-perkara yang bukan dari Tuhan. Beri kekuatan dan kesehatan Tuhan. Bagimu saja segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam namanya Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara-saudara. Saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua dalam kehidupan ini mendambakan yang disebut berkat. Baru saja ada Imlek dan anak-anak sangat merindukan dapat berkat dalam bentuk angpau. Sebetulnya apa sih berkat saudara-saudara? Kalau saudara bicara tentang Tuhan berkati aku, sebetulnya kita minta apa? Orang-orang minta berkat ke Gunung Kawi, orang minta berkat di kelenteng-kelenteng. Dan apakah kita masuk ke gereja buat cari berkat yang seperti mereka juga cari? Saudaraku, kita perlu memahami tentang arti berkat itu. Berkat yang tidak seperti yang dipahami oleh orang-orang. Berkat itu adalah kalau kita kecukupan dalam keperluan kita. Bukan selamanya secara materi, tetapi segala keperluan kita, kedamaian, ketenangan, kesehatan, semua yang indah itu. Ibu-ibu kita yang ada di panti jompo,
yang ada di Pantiwerda kita, mereka tidak punya keluarga. Mereka sakit, kebanyakan cacat, kalau tidak buta, tuli, kanker. Tapi setiap hari mereka dipelihara, tidak ada keluarga yang datang. Dan kalau kita tanya, tante, rasa berkat Tuhan enggak? Iya, saya masih bisa makan di sini, ada tempat tidur. Buat mereka itu adalah berkat, saudara-saudara. Karena itu jangan kita serupa dengan dunia ini, tetapi mau memahami berkat dari satu kacamata yang lain. Saya rindu supaya ayat yang terakhir kita baca justru yang pertama. Boleh dibuka Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Segala keperluanmu. Di dalam doa Bapa kami, Tuhan mengajar kita untuk berdoa. Berikan kepada kami rezeki kami yang secukupnya pada hari ini. Saudara-saudara, Allah adalah Allah yang penuh dengan berkat. Dia sumber segala-galanya. Seluruh jagat raya setiap hari katanya ada 1000 bintang yang baru diciptakan atau lebih. Semuanya dia punya. Dia memiliki semuanya. Di dalam setiap planet ataupun di muka bumi ini, di bumi ini, dia tanamkan perkara-perkara yang dicari orang. Sehingga orang berantem untuk berebut, ada emas, ada segala mineral, ada segala pertambangan yang mengandung barang-barang yang sangat berharga. Dia yang menciptakan semuanya itu. Mata dia tertuju kepada jemaat yang ada di tempat ini dan juga kepada saya, kepada mereka yang ada di sini. Mata dia tertuju dengan apa saudara? Dengan kerinduan untuk memberkati. Sehingga engkau dapat bahagia. Baju tidak ada sampai 200 potong di lemari. Mungkin 20, 30 atau kurang ya Bu. Mungkin kurang dari itu. Tetapi kita merasa berbahagia. Karena itu ada nyanyian yang mengatakan, ku berbahagia. Yakin teguh. Yesus juru selamatku adalah Tuhan yang memberi berkat. Perjanjian telah dia tetapkan atau dia buat yang disebut perjanjian berkat. Yang selama 1 bulan ini akan kita bahas perjanjian berkat. Kalau kita berbicara tentang perjanjian atau akte perjanjian, biasanya antara 2 orang atau 2 pihak. Yang satu memberi berjanji, yang satu akan menerima. Tetapi ada disebut juga ada term and conditions. Ada syarat-syaratnya untuk menerima janji itu. Perjanjian berkat ini adalah perjanjian yang dibuat Allah dengan nenek moyang manusia. Dengan nenek moyang orang Israel yaitu Abraham. Dan berlaku untuk keturunannya. Untuk mengerti kenapa Abraham yang dipilih, saudara sabar dulu sebentar. Dia berkata kepada Abraham, tetapi haruslah dia berkata kepada Abraham, aku akan memberkati kamu, aku akan memberkati kamu dan engkau jadilah berkat. Kalau engkau menjadi berkat, aku akan memberkati engkau, dan kalau aku memberkati engkau, engkau akan menjadi berkat. Saudara-saudara, dan perjanjian berkat yang nanti kita bahas diulangi oleh Nabi Musa ketika menghadapi umat Israel pada akhir dari perjalanan hidup Nabi Musa ini.
Di dalam Ulangan 8 ayat 18 tertulis, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberikan berkat melalui satu sumpah. Aku sumpah untuk memberikan engkau berkat, untuk memberkati engkau. Dan kita adalah Israel rohani, saudara-saudara, yang di dalam Yesus Kristus memperoleh segala kegenapan dari segala janji itu. Isi perjanjian Allah dengan Abraham di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Boleh PowerPoint-nya? Ada PowerPoint-nya. PowerPoint dari pagi, siang. Oke, kita mendengar dulu. Isi perjanjian Allah dengan Abraham adalah keturunanmu akan menjadi bangsa yang besar. Pada saat itu belum ada anak, belum ada tanda-tanda anak, walaupun usia sudah lanjut. Allah memberkati Abraham dan dia berkata akan membuat namanya masyhur, menjadi berkat bagi segenap kaum di muka bumi ini. Next, kita akan mengalami perjanjian berkat jika kita menjadi milik Kristus. Kalau Abraham patuh kepada Tuhan Allah, dan Tuhan Allah sangat menyayangi Abraham. Disebut Abraham adalah sahabatnya Allah. Akan mendapat keturunan yang besar seperti bintang di langit, seperti pasir di pantai. Akan memberkati dia, dan kita melihat keturunan dari Abraham menjadi orang-orang yang kaya. Anak Abraham bernama Ishak dikatakan dia menjadi kaya dan sangat kaya. Ketika dia menabur benih, maka hasilnya bukan 100% atau 2 kali, tetapi 100 kali. Dan saya minta saudara hitung aja kalau 100 kali itu berapa persen, bukan 100%. Kalau saya punya 10.000 rupiah dan saya dapat untung 10.000 rupiah, itu 100%, tapi baru 2 kalinya. Dapat dari 10.000 sekarang 20.000. Tetapi dikatakan di sini 100 kali, saudara. Berkat Allah atas apa yang dia tanam. Dan kita pun akan mengalami perjanjian berkat jika kita menjadi milik Kristus. Galatia 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, dahsyatnya perjanjian berkat. Perjanjian berkat ini tidak bisa batal. Perjanjian nikah sebetulnya tidak bisa batal, tetapi dibatalkan kadang-kadang oleh sepihak. Perjanjian berkat ini Allah menjanjikan berkat, sungguh aku berjanji, dan bahkan dengan satu sumpah dia berjanji memberkati umat manusia. Tidak dapat batal, tidak dapat dibatasi, tidak dapat dimusnahkan karena dibuat oleh Allah dengan sumpah. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang. Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan tidak akan melupakan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Saudara-saudara, perjanjian berkat ini sering ditinggalkan oleh pihak yang kedua, yaitu saudara dan saya, manusia.
Tuhan membuat perjanjian yang baru melalui darah anaknya. Dia membuat perjanjian berkat karena di dalam Dia ada segala kekayaan dan semua adalah milik kita, kata firman Tuhan. Tetapi sering kita lari dari Tuhan. Kalau ada masalah sedikit saja kita sudah lari. Kita pergi ke orang pintar. Kita mencoba mendapatkan rezeki di Gunung Kawi. Dan orang-orang yang pergi ke Gunung Kawi itu betul-betul orang-orang yang serius, saudara-saudara. Mereka ke situ membuat satu janji atau ikrar yang berkata, saya kalau diberkati nanti mau membuat satu kelenteng yang besar. Jalanan ke Gunung Kawinya itu akan dia buat. Ada orang-orang yang pernah mampir di rumah kami di Semarang karena mau kaul. Waktu mereka mau nginep di rumah kami, karena arak-arakan Sampokong akan lewat, maka papa saya tanya, ini kemari mau apa? Mau kaul, karena masih keluarga. Kalau kaul, lebih baik nginepnya di hotel aja. Kalau mau nginep, mau berobat atau apa, silahkan nginep di rumah kami. Papa saya tegas, untuk yang kaul-kaul gitu nggak ada ruangan di tempat kami. Karena ruangan kami semua sudah penuh dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau sesuatu yang lain masuk nggak cocok. Saudara nggak bisa campur aduk dalam hidup ini. Kalau sampai perjanjian itu putus, bukan salah Tuhan. Tetapi kita yang memutuskan. Dan bagaimana kita bisa berjalan dalam perjanjian berkat. Yaitu berjalan di dalam keserupaan dengan Kristus. Akan membuat tujuan hidup kita bukan untuk menjadi kaya, melainkan menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kekayaan sejati akan mengikuti kita. Percaya saudara, kekayaan di dalam Kristus. Ya, tukang kayu dari Nazaret, lahirnya aja di kandang. Tapi dengar saudara, ketika Petrus semalam-malaman mencari ikan gak dapat, Yesus ada di dalam perahu. Lalu dia berkata kepada Petrus, tebarkanlah sekarang pukatmu. Tebarkan pukatmu. Semalam-malaman kami udah kerja Tuhan, gak ada hasil. Dia yang menciptakan ikan, menciptakan semesta alam ini. Mungkin siulnya kecil, saya tidak tahu. Petrus berkata, karena engkau yang suruh, saya akan berbuat. Dia tebarkan jalannya. Tahu-tahu berat sekali. Mungkin ada 10 atau 20 atau 30 ikan. Tidak saudara. Pukat mereka itu begitu penuh. Sampai dia memanggil teman-temannya dengan kapal-kapal perahu-perahu kecil. Ikannya dimasukkan di dalam perahu dan perahunya hampir tenggelam. Berloncatan semuanya. Pukatnya hampir robek atau sudah mulai robek. Mau menjadi serupa dengan Kristus? Gak bisa kita serupa dengan Kristus. Tetapi memiliki Dia di dalam hidup kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Ketika orang-orang sudah lapar, sudah sore, ikut KKR sepanjang hari dan mereka juga sudah lapar. Tuhan berkata pada murid-muridnya, kasih makan mereka. Mereka bilang, suruh pulang aja Tuhan. Tuhan berkata, kasih makan. Dari mana? Laki-laki aja 5.000 orang. Biasanya kalau di dalam KKR itu lebih banyak perempuan, belum lagi anak-anak. Ada apa padamu? 5 roti Tuhan. 5 roti seperti dari Holland Bakery.
dan 2 ikan. Mungkin ikan kembung yang digoreng. Di dalam tangan Sang Pencipta itu. Yang engkau cintai. Yang tadi engkau nyanyikan, Yesus, Yesus, Yesus. Engkau sahabatku. Yesus yang kita punya itu saudara, yang kita kenal, yang menjadi sahabat saudara dan saya. Dia berdoa. Sebelum dia bertindak sesuatu, dia pegang roti itu dan dia berdoa. Kalau makan doa dulu enggak saudara? Kadang-kadang keburu-buru ya. Sudah 1 suap, maaf saya belum berdoa. Yesus berdoa dulu. Bapak di surga melihat. Ada ciptaannya, roti yang dibuat dari gandum yang dia tumbuhkan di padang, di ladang. Dan memberikan kekuatan dan hikmat kepada tukang-tukang roti untuk membuat roti dari gandum itu. Dia pecahkan. Ternyata saya tidak tahu seperti apa. Yang jadi 2 ini mungkin tumbuh jadi besar lagi. Dia pecah-pecahkan. Apakah murid-muridnya membantu pecah-pecahkan saya kurang tahu. Tetapi kalau sampai bisa kasih makan 5.000 orang, mungkin banyak orang yang turut membantu. Tidak punya keranjang, mungkin keranjang yang tadi dibawa dari rumah, bawa bekal mereka tapi kecil-kecil. Mungkin mereka buka jubah mereka dan jubah mereka itu dibikin seperti karung. 5.000 orang laki-laki saja, belum lagi perempuan, makan dari 5 roti 2 ikan. Karena itu jangan ragu percaya Yesus saudara. Dengan perjanjian berkatnya. Mungkin hari ini engkau lapar. Mungkin hari ini engkau berpikir aku tidak punya apa-apa lagi untuk menolong keluarga untuk tinggal di dalam satu rumah kontrakan. Uang sekolah Anda, anak Anda sudah berapa bulan tidak dibayar. Saudara sedih, saudara sedih. Tapi ingat bahwa Allah membuat perjanjian berkat. Mungkin saudara berkata, ya Allah membuat perjanjian berkat dengan Ibu Oli, dengan Pak Yosi, dengan yang main keyboard di sini dan semua ini mereka sih orang-orang diberkati. Kalau sama saya justru untuk saudara ada satu berkat dan janji yang khusus. Karena itu dia memanggil engkau. Kalau engkau tidak dipanggil Tuhan hari ini, Bapak atau Ibu tidak akan ada di dalam ruangan ini. Amin. Mungkin tadi sudah agak segan-segan untuk pergi, sudah sedikit ogah-ogah. Tetapi hari ini Tuhan panggil engkau duduk di tempat ini untuk menikmati berkatnya. Untuk mengerti siapa dia itu yang saudara ikuti. Harga kita terlalu kecil saudara. Paduan suara tadi menyanyikan harga kita terlalu kecil. Untuk dia kasihani, untuk dia mati ganti kami. Tapi itu adalah Yesusmu dan Yesus saya. Tuhan ingin, ini syaratnya dari kita, berjalan dalam keserupaan dengan Kristus. Membuat tujuan hidup kita bukan untuk menjadi kaya, melainkan menjadi serupa dengan Kristus. Ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, maka kekayaan sejati akan mengikuti kita. Murid-muridnya berkata, Tuhan kami belum bayar pajak nih. Ini bulan Maret ya, jadi saudara cepat urus fiskal saudara, urus perpajakan saudara. Waktu itu Petrus juga berkata begitu, ini bukan tidak tahu bulan apa yang mereka harus bayar pajak. Tapi Tuhan berkata, kamu pergi ke kali sana ya. Di kali sana kamu mancing. Ikan yang kamu tangkap, nanti kamu buka mulutnya. Dan nanti ketemu kamu uang untuk membayar pajakmu dan pajak saya. Tuhan Yesus tidak menghindari pajak saudara. Banyak orang menghindari pajak. Tuhan bayar pajak. Dan untuk bayar pajak Petrus suruh mancing saudara, aneh ya.
suruh mancing. Dia mancing. Ya mungkin ya dengan sedikit seket-seket dia mancing begitu. Saudara suka mancing? Saya pernah mancing bersama dengan cucu saya. Udah dikasih umpan. Wah, berat. Ditarik. Jadi ringan. Umpannya habis dimakan ikan. Dan ikannya bilang goodbye. Dia lari. Nggak dapat saudara. Tetapi yang kali ini Petrus pancing ada ikan. Sebentar dia mau lepaskan ikan itu lagi. Dia buka mulutnya. Benar saudara, ada uang. Dan uangnya cukup untuk bayar pajak. Saudara-saudara, kalau saudara tidak dekat Tuhan, mana bisa mengerti Tuhan? Mana bisa mengalami dia? Dekatlah sama Tuhan Yesus. Menjadi serupa dengan Yesus. Anak-anak kita dari seminari, anak Bogor, menikah dengan hamba Tuhan di Sumba. Dan sekarang kalau kita bicara dengan dia, dialeknya sudah dialek Sumba. Tidak ada dialek Bogor lagi. Jadi orang Sumba. Kita ikut Yesus, bicara kita seperti Yesus enggak. Sampai orang berkata, aduh Kristen bener dia. Pak Ulper itu Kristen bener. Orang itu Kristen bener. Ini yang di sini ini semua Kristen bener deh. Yesus bener. Nggak bisa menipu, nggak bisa apa. Kristen bener. Artinya udah dekat sekali sama Yesus. Menjadi serupa dengan Kristus. Menjadi serupa dengan Kristus bukan tiruan saudara. Ada orang-orang yang meniru Yesus. Tetapi dia bukan serupa dengan Yesus. Dia contekannya Yesus aja. Imitasi Yesus. Nanti ketahuan kalau ada krisis. Apa yang keluar dari perbenaran mulutnya. Mungkin dia KW1 atau KW2 ya. Enggak asli ya. Enggak asli. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bagaimana caranya menjadi asli. Seperti Yesus. Kita membaca di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 5, ayat 7 dan 8. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Aku di dalam dia dan dia di dalam aku. Saudara mungkin merasa ini sesuatu teori yang begitu sulit untuk dimengerti. Tetapi sekali saudara merasakan Yesus sudah ada di dalam hati saudara, saudara akan berkata, aduh jangan sampai enggak lagi. Jangan sampai Tuhan Yesusnya keluar. Jangan sampai keluar. Aku merasa damai sejahtera luar biasa dengan Yesus. Dan dengan Yesus perkara yang sulit menjadi tidak sulit lagi. Menjadi mudah. Bersama dengan Yesus dikatakan kamu akan berbuah banyak. Bukan sekedar berbuah tetapi kamu akan berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7 dan 8. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, ini perjanjian berkat saudara. Kalau kamu tinggal di dalam aku, ini syaratnya. Dan aku di dalam kamu. Mungkinkah Yesus masuk dalam kita saudara? Mungkin. Kalau kita lihat orang di luar yang percaya pada berhala, percaya pada segala roh-roh yang lain, kadang-kadang kita mendengar orang itu lagi kesurupan, kemasukan roh itu. Kita bukan kesurupan, kita dipenuhi dengan Roh Kudus, amin. Kita dipenuhi dengan Tuhan Yesus sendiri, hati kita jadi penuh. Karena itu kita bisa menyanyi, hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian.
berkobar di dalam hati, berkobar. Ada sesuatu karena Yesus yang masuk. Kalau orang di luar kesurupan, kemasukan roh-roh jahat, maka kita kepenuhan dengan Yesus. Dan Yesus berkata, aku akan masuk dan tinggal di dalammu. Yesus yang minta, coba saudara, bayangin. Kalau presiden yang ngetuk pintu rumah kita dan bukan kita yang mengetuk pintu istana. Yang tinggi, yang maha tinggi dia mengetuk hatimu dan hati saya yang begini kotor. Dan dia mau masuk. Kalau saya janji pada salah seorang saudara di sini, aku besok mau besuk ke rumahmu. Maka biasa yang saya dapati adalah rumah itu bersih sekali, bersih. Kalau mendadak saya masuk mungkin masih ada sampah di kanan kiri, tapi hari itu bersih. Di meja sudah ada cangkir-cangkir atau ada aqua. Dan karena baru saja Imlek ada nastar di situ, di dalam kotak-kotak. Dan semuanya disiapkan begitu. Yesus berkata, aku mau masuk, aku mau tinggal di dalam kamu. Saudara-saudara yang hari ini sedang mencari berkat rezeki, buru-buru saudara undang Yesus sekarang. Buru-buru saudara-saudara supaya saudara nanti pulang dengan Yesus. Ada Yesus di dalam hati kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya sangat merindukan jemaat ini berjalan di dalam berkat, di dalam perjanjian berkat. Saudara-saudara, kita cari berkat yang kudus. Pernah ada seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. John Sung yang berada di Bogor. Ketika itu dia adalah penginjil dari Cina, dikatakan rasul dari Cina. Dia ada di Bogor, akan diantar ke Jakarta. Sebuah mobil sudah siap untuk antar dia. Dia sudah mulai masuk di dalam mobil itu, tetapi sebentar lagi dia keluar. Dia bertanya, mobil ini dibayar, dibeli dengan apa? Dengan uang apa? Ternyata keluarga itu menang lotre, saudara. Menang lotre. Dan Dr. John Sung itu anti lotre. Jadi dia berkata, ini dibeli dengan uang yang tidak halal. Dia tidak mau masuk di situ. Orangnya sederhana sekali, saudara-saudara. Dia tidak suka makan babi cin dan lain-lain yang enak-enak. Kadang-kadang dia makan sepotong roti saja, makannya sederhana, minumnya air putih. Dia tahu dia ada rasa di dalam hati. Barang ini dibeli, yang diserahkan kepada Tuhan, ternyata dibeli dengan uang yang tidak benar. Kadang-kadang kita menipu Tuhan. Seperti Ananias Safira menipu Roh Kudus, menipu Rasul Petrus. Dan upahnya menipu adalah dia jatuh tersungkur, dia mati bukan tersungkur. Dia jatuh mati di hadapan Rasul Petrus, istrinya juga. Saudara-saudara, kekayaan yang datang dari Tuhan sendiri memberi damai sejahtera. 1 Timotius 6 ayat 9 dan 10 yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya berkata, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Saudara suka uang enggak? Saya sih suka kalau dikasih, kalau datang dari Tuhan. Suka karena saya dengan uang itu bisa berbuat banyak, saudara-saudara. Bisa berbuat banyak.
Saya bisa membangun satu gereja di pedalaman Sulawesi Barat. Saya bisa mengutus hamba-hamba Tuhan ke Myanmar. Saya bisa menambah gizi saya, meskipun saudara lihat berat badan saya makin bertambah, ya. Tetapi saya bisa makan sehat, bisa minum suplemen, bisa minum vitamin, bisa sukacita saudara-saudara. Kalau saya ada uang, saya bisa kemana-mana mengadakan penginjilan, tetapi sekali-sekali juga Tuhan berkata, ya sekarang kamu boleh istirahatlah. Dan saya menikmati juga istirahat. Kita memang butuh uang, tetapi jangan jatuh cinta pada uang, saudara. Itu maksudnya, amin. Ya, jangan jatuh cinta pada uang. Karena itu saya sangat menghargai seorang ibu yang datang dengan air mata berlinang, dia berkata, rumah saya baru dijual dan saya ingin menyerahkan sebagian dari uang ini untuk pelayanan di sini, untuk misi. Dia terharu karena ada cinta sama Tuhan. Dia perlu uang, tetapi dia cinta Tuhan dan Tuhan cinta dia juga. Saudara-saudara, dikatakan orang memburu uang sampai menyimpang dari iman. Memburu uang sampai orang-orang di DPR meninggalkan iman mereka pada Yesus Kristus. Dan sekarang upahnya adalah mereka ada di dalam penjara. Orang berkorupsi. Saya pusing mendengar berita tentang DPRD. Saya agak kurang mengerti. Nanti kalau sudah selesai urusannya, saudara boleh cerita ke saya. Ini loh urusannya sebetulnya ini. Saya tidak mau capek pikiran saya dengan urusan mereka. Mereka bikin urusan, kita turut sakit kepala. Tapi biar kita berdoa untuk pimpinan Jakarta Raya. Supaya hikmat Tuhan itu masuk di dalam hatinya. Dan dia tidak mencari kekayaan yang menenggelamkan imannya. Amin, saudara. Tinggal dalam Tuhan, tinggal dalam firman, bukan hanya merenungkan dan menghafal saja. Tadi dikatakan kalau kita cinta Tuhan, kita cinta firman-Nya. Dan kalau kita cinta firman-Nya, kita belajar banyak dari firman itu. Kita tidak hanya merenungkan, menghafal, tetapi melakukan firman sampai menjadi satu kesatuan, satu kebiasaan di dalam hidup kita. Saudara-saudara, firman itu mengalir di dalam diri kita. Jadi nutrisi kita sampai ke ujung-ujung daripada pembuluh darah ini mengalir. Kalau firman Tuhan mengalir dalam tangan kita, dalam jari-jari kita, maka tidak bisa pukul orang begitu saja. Jewer anak sampai ditarik-tarik ke sini. Kupingnya kadang-kadang menjadi lebih panjang, bekas tarikan dari orang tuanya. Ada anak-anak yang trauma. Bapaknya mengikat dia dengan rantai dan memukuli dia dengan rim. Yang mengalir di sini bukan nutrisi sorga, makanan dari neraka. Kalau nutrisi surga masuk di dalam diri kita, kita akan baik dengan uang. Kita akan jujur dengan uang. Dan uang, tangan ini dipakai untuk menghitung uang bagi kemuliaan nama Tuhan. Tangan ini memberkati setiap anak dan cucu kita sebelum mereka ke sekolah. Kebiasaan saya ketika saya masih kecil, orang tua saya, papa mama saya mengajak kita selalu berdoa sebelum berangkat. Kita bertelut dan papi saya tumpang tangan sama kita. Itu yang kita biasakan dalam hidup ke rumah tangga kita bersama dengan anak-anak kita. Tumpang tangan, berkati mereka. Nutrisi Allah masuk di sini. Kadang-kadang membelai orang yang sedang susah. Belum apa-apa pada waktu dibelai, seorang encim lagi dibelai, dia tiba-tiba nangis, dia peluk, dia bilang, "Makasih Tuhan, terima kasih.
Tuhan sayang sama saya. Saudara-saudara, biar firman itu tidak saja direnungkan dan dihafal, tapi tinggal di dalam diri kita. Saudara sudah baca 4M? Sudah baca 4M? Sudah baca tulisan Ibu Oli minggu ini, minggu yang lalu, di tengah minggu maksud saya. Kalau sudah nanti boleh lapor ke saya dan berkata, isinya ini Bu, saya masih ingat. Nanti saudara dapat poin dari saya. Minggu depan dapat gambar yang bagus. Saudara-saudara, firman Tuhan ini luar biasa buat saudara dan saya. Kekuatan daripada Tuhan itu menolong kehidupan kita sehingga kita ada seperti kita ada sekarang. Kita berjalan bersama dengan Dia, kita hidup bersama dengan Dia di dalam berkat-Nya. Kita tidak mencari-cari berkat yang di luar Tuhan, tetapi kita hidup dari hari ke hari di dalam berkat-Nya. Harta yang dimiliki orang yang di luar Tuhan itu akan menjadi busuk, akan dimakan rayap, akan berkarat, akan menjadi sia-sia dan dimusnahkan Tuhan. Lot ingin kekayaan, dia tinggal di Sodom dan Gomora. Habis kehidupannya, akhir kehidupannya dia kehilangan semuanya. Martabatnya juga hilang. Dan keturunan Lot menjadi keturunan yang memusuhi Israel. Keturunan daripada Lot adalah keturunan yang disebut bangsa Moab dan bangsa Amon, yang menjadi musuh-musuhnya Allah. Dia bukan meniduri perempuan, dia ditiduri oleh perempuan yang adalah anak-anak gadis dia sendiri. Hidup dalam kebejatan yang seperti itu. Abraham adalah omnya. Abraham berjalan di dalam perjanjian berkat. Bagi Lot tidak ada berkat. Pada bulan ini kita akan belajar bagaimana memperoleh berkat itu. Ada kekuatan untuk mendapat berkat. Saya dapat kekuatan untuk bekerja. Dan karena saya bekerja, saya dapat upah dan dapat berkat. Itu yang dimaksudkan firman Tuhan. Saya tekun dengan Tuhan Yesus, hidup di dalam perjanjian berkat-Nya, dan saya dapat kekuatan memperoleh berkat itu bukan dengan hanya nyanyi-nyanyi, tunggu di rumah, males-malesan, tidur, makan, minum. Tapi saya dapat kekuatan untuk bekerja. Saya belajar bekerja, saudara, dari kecil. Saya sekolah sambil bekerja. Saya masuk fakultas kedokteran dengan bekerja. Membawa mote-mote yang sudah dirangkai oleh ibu saya menjadi kalung, memasukkan di toko. Teman saya berkata, kalau saya malu, begitu. Saya tidak malu, saudara. Membawa dagangan dari mama saya yang bekerja keras untuk menghidupi saya dan menyekolahkan saya. Berkat Tuhan yang membuat kaya, saudara. Ada kekuatan. Di sini kita melihat ada ibu-ibu yang mandiri. Saya melihat ibu mandiri, tahu artinya? Mantap walau sendiri. Itu janda-janda, saudara. Teman-teman saya di tempat ini yang mandiri cukup banyak, ya. Mantap walau sendiri, karena selalu bersama dengan Tuhan Yesus. Amin, saudara-saudara. Diberi kekuatan, tidak cengeng. Saya seorang janda, kasihanilah aku, ya. Ada satu tante yang masih kuat pernah berkata pada saya tolongin saya sesoli, saya yatim piatu. Dia agak kuat, saya lihat masih jalannya bagus. Saya bilang saya juga yatim piatu, papa mama saya udah gak ada, ya. Minta dikasihani, kita tidak minta dikasihani.
Kita hidup dari berkat Tuhan yang melimpah karena kita dapat kekuatan bekerja. Amin. Amin, saudara. Bagi saudara yang masih komplit, masih utuh, lebih banyak lagi berkatnya. Ya, suami istri bekerja. Saudaraku, firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan apa yang engkau punya, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Memuliakan Tuhan dengan harta kita gimana, saudara? Berikan pada Tuhan saat dia butuh. Kita memuliakan dia, bukan merajakan harta itu. Satu ketika kami masih ada di Sukabumi, pada satu hari Sabtu, bukan hari Sabtu, satu hari seorang hamba Tuhan dari Cianjur datang dan berkata, Sus Oli, saya pinjam dulu duit untuk membayar kuli pembangunan gereja. Saya ada sedikit uang, tetapi itu uang belanja, saudara, untuk belanja bulanan. Dan saya berkata, iya deh, boleh dipinjam, boleh pinjam. Saya ceritakan kepada suami saya, dan suami saya berkata, kamu pinjemin ke Tuhan, jangan dong. Kamu harus kasih sama Tuhan, jangan pinjemin sama Tuhan. Dia berkata, ya, kita udah dapat banyak dari Tuhan. Dan saya telepon saudara itu berkata, enggak usah pinjam deh, itu berkat Tuhan. Malam harinya, berkat, perjanjian berkat itu dipenuhi oleh Tuhan. Jauh melebihi dari apa yang saya berikan pada hamba Tuhan itu. Tuhan baik. Karena itu jangan apa yang ada pada kita itu kita anggap itu semua untuk kita. Kita jadi skaker ya. Tapi muliakan Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Muliakan Tuhan. Saya teringat tadi pagi ada satu khotbah yang bagus di TV tentang memuliakan Tuhan. Kalau kita melihat pada 10 hukum Tuhan, 1 sampai dengan 4 itu untuk Tuhan. Tetapi hukum yang kelima adalah hormati ayah ibumu supaya panjang umurmu dan keadaanmu baik. Orang tua itu pas di bawah Allah. Hormati Tuhan, muliakan Tuhan dengan hartamu, tetapi jangan lupa juga setelah Tuhan itu orang tuamu. Dengan hasil pertama, buat saudara-saudara yang sekarang masih sekolah dan nanti kalau sudah bekerja, dapat pekerjaan, salaris pertama, ingat siapa dulu? Ingat Tuhan dan ingat papa mama. Mah, aku dapat uang ini. Mama kan kepingin baju yang seperti itu. Yuk, saya belikan buat mama. Atau mama simpen aja ini berkat mama udah sekolahin saya. Bertahun-tahun telah merawat saya. Ini saya baru dapat gaji yang pertama. Muliakan Tuhan, hormat kepada orang tua. Itu artinya kita memberikan satu kemuliaan pada Tuhan karena orang akan berkata, orang itu orang Kristen benar. Takut sama Tuhan dan menghormati orang tua. Dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Saudara-saudaraku yang kekasih, saya tidak akan memperpanjang firman Tuhan ini, tetapi yang saya ingin katakan adalah Abraham diberkati oleh Tuhan karena menjadi berkat. Dia menolong orang-orang. Dia sampai turut membebaskan Lot yang ditahan oleh musuh-musuh di dalam satu peperangan. Abraham berdoa untuk kota yang akan dihancurkan oleh Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu berkat yang melimpah buat dia.
Dalam hari-hari yang akan datang, saudara akan belajar bagaimana mempergunakan hasil penghasilan kita itu untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara, firman Tuhan berkata yang seperti tadi dikatakan, kita muliakan Tuhan dengan harta, dengan hasil pertama dari segala penghasilan. Dikatakan, maka lumbung-lumbungmu akan penuh. Saya ajak saudara membaca sebagai ayat-ayat yang terakhir. Amsal 3 mulai ayat 9. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Saudara-saudara, saya ingin memberikan satu kesaksian yang benar terjadi. Salah seorang anak rohani kami waktu mulai bekerja pada bulan pertama, dia berkata pada ibunya, "Mak, bulan ini saya masih perlu uang transport dari mama." Kenapa? Salari saya akan kasih ke gereja katanya. Dan mamanya sukacita. Seluruh gaji bulan pertama. Bulan kedua dia menikmati. Dan pada satu ketika dia harus pindah pekerjaan, sebetulnya karena kontrak tidak bisa begitu saja dan harus membayar sesuatu penalti. Dia ceritakan bahwa dia akan pindah kerja. Dan bos dia menanyakan tentang kenapa mau seperti ini dan bicara tentang kehidupannya dan lain-lain. Dan tahu kedekatannya dengan kami. Dan akhirnya bos itu putuskan dia keluar dari situ, tidak membayar penalti tetapi mendapat pesangon. Saudara-saudara, hal-hal yang seperti ini dialami banyak anak-anak Tuhan. Dan jangan sampai saudara tidak mengalami hal seperti ini, saudara. Ketika kami memberi janji iman untuk gedung di depan, untuk tempat parkir di depan, dia menulis di sepotong kertas janji imannya bersama dan suaminya berkata, "Ya kok cuma segini, tega amat," sampai dia berkata begitu. Jadi mereka tambahin dan dia kasih kesaksian. Akhir bulan dia dapat kenaikan gaji sejumlah yang dia berikan kepada Tuhan. Tuhan itu, saya ulangi lagi, pepatah orang-orang Hokkien itu, Tuhan itu cengli betul. Amin saudara, kita yang mau cengli, Tuhan itu cengli. Saya sudah ajarkan di sini, minggu lalu saya khotbah ini di Sentral dan ada satu ibu setelah khotbah masih berkata, "Ibu Oli, tadi C pertama itu cengli ya, yang kedua apa?" Ada 3 C, masih ada ingat saudara? C kedua apa? Cincai, ya. Kadang-kadang sama Tuhan kita pelit, cincailah, ini mesti kembalian sekian, cincailah, ya boleh pakai Tuhan, boleh pakai, cincai. Dan kalau kita, ini perjanjian berkat saudara, kalau kita cengli, kita cincai terhadap Tuhan dan sesama, maka yang kita dapat apa? Cuan, ya, pinter ya, nanti dapat hadiah. Cuan itu ada yang namanya cuan di sini. Cuan itu untung. Kalau kita seperti itu dalam hidup kita, maka orang lain juga nanti akan cincai sama kita. Ya kembalian segitu udahlah cincai. Kita beli barang mesti ada kembalian dan kita berkata udahlah cincai. Tuhan berkati. Tapi lain kali kita kurang mau bayar barang di warung itu kurang 25 atau ya mungkin 5.000, 10.000,
yang punya toko berkata, cincailah Tuhan berkati. Kita jadi tidak sampai harus keluarkan lagi tambahan 10.000. Ada berkat timbal balik saudara-saudara. Itu adalah kiatnya untuk menerima perjanjian berkat. Amin. Setelah kita dapat berkatnya, kita tidak perhitungan sama Tuhan untuk menerimanya. Juga kita tidak mencari dengan cara yang tidak halal, tetapi kita tetap berpegang pada firman Tuhan, dan nanti kita mendapatkan kiatnya. Kita mendapat kekuatan dan jalannya bagaimana mendapatkan berkat Tuhan. Karena itu saudara baca 4M-nya, dan minggu depan jangan sampai tidak datang kebaktian karena kiat-kiatnya mulai diajarkan selama bulan Maret ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sekarang datang pada Tuhan. Lagu Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Tahu lagunya ya? Ini lagu kesukaan.